Izin bertanya, saat kita mengalami peremukan, apakah akan disertai dengan kesedihan, kesusahan, dan kesesakan? Atau bisakah saat mengalami peremukan kita menghadapinya dengan ucapan syukur, penuh damai sejahtera dan roh yang berkobar-kobar? Iya. Jadi pertama-tama pada waktu kita mengalami peremukan, pasti ya kita akan mengalami kesedihan. Pasti kita akan mengalami kesusahan. Pasti kita akan merasakan kesesakan. Nah, tapi justru di saat kita mengalami rasa kesesakan, rasa sedih, susah, kita harus lari kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, seperti seekor anak ayam berlari mencari induknya. Nah, saat saudara terus mengejar realita Tuhan, saudara berlari kepada Tuhan, saudara doa, saudara jangan berhenti sampai kondisi batinmu itu mengalami perubahan. Jadi saudara kembali mengalami ada sukacita, ada ucapan syukur, ada damai sejahtera, ada roh yang menyala-nyala. Nah itu doa itu sampai ngalami kembali pekerjaan roh dalam hidup kita. Nah, saat kita mulai menikmati kembali damai sejahtera dan sukacita ilahi, kita hanya perlu belajar menjagai, bertahan, supaya damai dan sukacita itu tidak hilang. Kita tidak tergoda untuk melihat data dan fakta lahiriah. Kita jadi mulai berfokus kepada Tuhan dan pekerjaan rohnya dalam hidup kita. Nah, di saat seperti itulah saudara akan mulai mendapati bahwa niat jahat iblis itu justru dipakai Tuhan untuk memurnikan hidup kita, membawa kita mengalami peremukan kedagingan dan membawa kita mulai berjalan hidup dalam keilahian. Gitu kira-kira saudara, ya. Jadi penting sekali untuk kita ini belajar aware, karena seringkali kita ini tidak aware, kitanya yang tidak sadar gitu. Ketika ada hal buruk terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan, datang terjadi dalam hidup kita, yang seringkali kita lakukan apa? Wah, kita marah-marah, kita membiarkan kedagingan kita yang berkuasa menguasai hidup kita. Jangan, tidak boleh. Ya, justru pada waktu ada peristiwa buruk terjadi, kita lari pada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya emosi yang sedang bergejolak dalam diri kita itu mengalami perubahan. Kita bisa mulai kembali menikmati sukacita dan damai sejahtera yang menjadi porsi kita. Ya, nah memang biasanya proses untuk mengalami perubahan dari yang sedih, merasakan susah, mengalami kesesakan, lalu kemudian mulai sukacita kembali, itu kadangkala memang tidak terjadi dalam 1 menit. Kadang tidak terjadi dalam 1 hari. Ya, kadang butuh beberapa hari. Tapi percayalah, ketika kita bisa terus membuka hidup kita untuk mengalami pekerjaan firman dan roh, kita bisa membuka batin kita untuk Tuhan membangun keilahian dalam diri kita, menanamkan keilahiannya dalam diri kita. Nah, di saat itulah kita akan betul-betul mengalami tujuan Tuhan ketika Dia mengizinkan terjadinya hal-hal buruk, hal-hal negatif yang kemudian Dia pakai untuk memurnikan dan meremukkan hidup kita, itu baru betul-betul akan sukses, berhasil. Ya, kita mulai memunculkan nature yang ilahi. Dan dengan adanya nature ilahi, percayalah, dengan segera Tuhan akan menyingkirkan semua masalah, tantangan, pergumulan, atau peristiwa buruk apapun yang kita alami. Semuanya akan kembali menjadi baik-baik saja. Haleluya.